Kalau memang karakter Yesus ada di kita, ya udahlah, mau diapain bro, ampuni aja. Emang nggak bisa mau diapa-apain. Iya. Jadi ya lo ampuni, lo doain dia, lo lepaskan aja. Kita tidak hanya membutuhkan sekali aja dituntun Roh Kudus, and once and for all. Enggak. Kita butuh untuk mendapatkan tuntunan kuasa itu setiap hari. Kita buka-buka internet yang nggak bagus ya. Roh itu nggak dikasih makan malah keluar kan kalau gitu kan. Ya, itulah yang disebut dengan mendukakan roh ya. Selalu kan dibilang keselamatan itu oleh kasih karunia. Benar, itu tidak salah. Tetapi Tuhan mau ada juga bagian kita yang dikerjakan. Nah, benar. Ya kan? Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ketika Anda sudah menerima kuasa Roh Kudus itu, berjalanlah terus di jalan ketaatan, jalan penurutan. Karena hanya itulah yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Halo, selamat datang kembali di acara Belajar Alkitab kita pada hari ini. Kembali bersama saya, Ziko Pakpahan. Saya berasal dari Jakarta dengan ditemani oleh teman saya. Silakan, namanya siapa? Saya Antonius Saparinus, juga dari Jakarta. Oke. Shalom. Dan di hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak Antonius untuk belajar firman Tuhan. Nah, tapi yang saya mau bilang adalah kita akan belajarnya santai, relax. Dan kita berharap melalui program ini, om-om, tante-tante, teman-teman, abang-abang, adik-adik, bisa, apa ya istilahnya ya, meniru kita program ini. Bukan harus percis kayak kita, tapi bisa belajar Alkitab itu nggak harus selalu kaku. Bisa santai, bisa enak, dan kita yang penting bisa mendapatkan aplikasi yang benar-benar berguna buat kehidupan kita. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, Pastor ya. Oke, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini, siang ini, atau sore atau malam hari ini, kapanpun ada penonton kami yang menonton Tuhan, kami di sini ingin bersama-sama mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah buka hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti sabda Tuhan dan firman Tuhan, dan yang paling penting, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan sharing dulu. Apa kabar, Pastor? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita terakhir ketemu secara fisik kapan nih? Kita terakhir ketemu itu kayaknya udah setahun lebih. Secara fisik? Iya. Hah, masa? Maksudnya kayak gini kan? Iya. Terakhir kita ketemu ya tahun lalu kan? Sejak itu kapan kita ketemu coba? Oh iya ya, kita ketemu di Iya, Zoom, nggak pernah lagi. nelpon. Iya, hanya Zoom, nelpon, terus bicara. Yang hanya gua itu kan? antar Kastel. Oh iya, lu nggak Aku kan nggak ada tuh. kena COVID ya, iya. Nggak kerasa ya, cuman karena kita sering nelpon, sering Zoom, kelihatan kayak perasaan kayak ketemu terus ya. Iya, padahal udah Iya, bener juga ya. Setahun ya. Gimana kalau seminggu inilah paling nggak, apa kira-kira yang bisa di-sharing? Ya, senangnya 1 minggu ini ada hal yang aku pengen sekali bagikan. Jadi ada keluarga kami di Bali. Ini sepupu dari istri. Dia lagi magang Di Bali. Magang pelayaran. Terus dia mengalami kecelakaan gitu. Karena kecelakaan ini sampai dia nggak bisa lanjutkan magangnya. Dan karena kecelakaan itu juga dia harus dirawat. Nah, udah dirawat sekian lama tapi nggak sembuh-sembuh. Mungkin Maksudnya agak parah ini, kayak patah tulang atau... kurang tahu, mungkin patah tulang atau kayak mungkin ada kepindah urat sarafnya atau ototnya gitu kan. Sampai dirawat. Tapi mungkin penanganannya kurang tepat atau gimana gitu kan. Sampai belum sembuh-sembuh juga. Jadi minggu lalu om kami, ini adiknya mama, mertua saya kan udah meninggal tuh. Nah, minta tolong untuk
paling tidak untuk melunasi biaya perawatan adik kami ini, sepupu, supaya kemudian dia bisa dibawa kembali ke Manado. Habis berapa emang Pastor? Sekitar 6 lebih. Jadi taruhlah 7 jutaan. 600. Jutaan. Oh, gue kira 600. Ya, kalau 600 mau ngapain, mau pinjam lah bro. Jadi waktu itu mungkin karena kebutuhan dan situasi sekarang ini tidak memungkinkan orang untuk ini, jadi minta tolong. Saya mikir gimana ya, kita juga nggak punya. Tapi puji Tuhan, tadi pagi waktu nelpon, karena memang waktu itu nggak ada ya, tapi situasinya kan udah mendesak, harus segera supaya dia bisa pulang dan paling tidak dirawat dengan lebih baik lagi oleh keluarga sendiri kan beda kalau orang lain rawat, terus keluarga di yang Bali rawat, nggak ada keluarga yang rawatnya. karena dia kan magang di sana, mungkin ada keluarga, tapi lebih beda kalau keluarga kandung kan. Iya benar. Jadi akhirnya diusahakan lah. Jadi di sana meminjam ke kita, kita nggak ada jadi minjem lagi ke orang lain. Nah waktu minjem lagi ke orang lain, syukurnya yang itu ada dan langsung ngasih ini, karena kita juga jelaskan situasinya gini. Dia bilang oke, berikanlah. Jadi tadi pagi kita udah kasih, mudah-mudahan boleh berjalan dengan baik. Nah jadi waktu memberikan itu, ini meskipun punya orang lain yang kita berikan ya, tapi ada rasa kayaknya dopamin itu terbentuk. Hormon senang ya. Iya. Nah, happy bisa menolong orang. Itulah hal yang saya syukuri 1 minggu ini. Emang pernah gue baca sih katanya kalau lu stres, kalau lu pusing, jangan malah tidur-tidur, duduk-duduk. Keluar bantu orang, siapa aja, beli roti kayak kasih ke pemulung, beli apa. Karena pasti dibanding lo duduk cuman mikir, malah makin stres katanya. Iya, jadi kalau memang kita terlalu mikirkan diri kita, jadinya kayak gitu tuh. Tapi kalau kita lagi menolong orang lain, memikirkan orang lain, ibaratnya tersalur lah ya. Iya. Jadi ada kegiatan daripada duduk, aduh kenapa. Iya, jadi bukan ke diri kita. Ya samalah dengan yang Yesus bilang kan, kasihlah sesamamu seperti kami ingin dikasihi. Ya, itulah bro. Hal yang disyukuri tuh. Kalau lo apa bro? Tapi ada yang mau didoain nggak? Mungkin doain itu ya, ponakan. Nah, nantilah kita yang disyukuri dulu, baru yang digumulin. Oh iya, jangan langsung sambung. Iya. Kalau gue yang mau disyukuri, mungkin gue udah cerita kemarin ya. Ada permasalahan di kantor. Ya kan, kita ada gaji yang udah lama nggak kebayar. Gue langsung kepikiran nih, kalau mau menyelesaikan masalah gini kan biasanya ada 2 solusi nih. Solusi Alkitabiah atau solusi duniawi. Oke. Kalau kita bagi gimana? Kalau solusi duniawi dulu gitu. Kalau solusi duniawi, datengin, paksa, gimana ini bro, pembayaran kenapa nggak dibayar, lu gimana sih gitu kan. Dan kalau nggak dibayar, lebih paksa, lebih push lagi gitu kan. Kalau perlu, panggil teman-teman rame-rame datengin gitu kan. Itu solusi duniawi. Cuman gue mikir-mikir apa solusi yang bagus yang bisa mendapatkan hasil, tapi juga menunjukkan karakter Kristus gitu lah. Masa malu lah, gue udah istilahnya baca Alkitab tiap hari, tapi masa masih juga marah-marah, masih gini. Terus gue berdoa, ngobrol sama temen, cerita sama temen, karena ini kan ya istilahnya gaji gue 2 bulan gak dibayar nih gitu kan. Nah, stres juga tuh. Stres juga. Gue lebih stres sebenarnya, ya puji Tuhan istri masih kerja, jadi masih adalah ya nasi goreng. Paling tidak tercukupi lah. Gue lebih kesel karena ditipu. Senin, oke. Selasa, Rabu deh. Rabu, Kamis deh. Kamis, Jumat deh, gitu-gitu. Sampai, oh ini udah ada, saya tinggal tanda tangan. Nanti ya saya ke ATM. Enggak juga. Terus saya telepon, ATM-nya di Sulawesi atau di mana Pak? Sampai gue telepon gitu. Gue lebih keselnya karena ditipu. Itu sih lebihnya. Akhirnya gue ini disyukurin atau digumulin ini? Awalnya digumuli. Gue sampai kesel kan. Gue berdoa kayak seperti nggak ada jawaban, karena apa yang mesti gue bikin gitu. Karena gue pengen pakai cara yang baik-baik, nggak mau cara yang nggak baik-baik gitu kan. Akhirnya entah kenapa gue ngobrol sama teman kita, Stephen Karamoy. Oke. Terus dia bilang, ya ini sebenarnya praktek dari pelajaran sekolah sahabat yang pernah kita pelajari. Mengampuni. Kalau memang karakter Yesus ada di kita, ya udahlah mau diapain bro, ampuni aja. Emang nggak bisa mau diapa-apain. Iya.
Jadi ya lo ampuni, lo doain dia, lo lepaskan aja. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya nanti Tuhanlah yang supply mengganti. Kalau urusan dia, lo merasa mesti lo yang menghukum, lo ini, udahlah, biarlah dia sama Tuhan. Yang penting lo udah berusaha. Wise banget tuh, bro. Iya, makanya gue bilang, oh bener juga ya. Akhirnya gue berdoa, gue pikir, ya sudahlah. Gue berdoa, gue bilang, Tuhan, ya udahlah, kalau memang gak dibayar ya, wassalam lah, gue pikir. Semoga dia sukses lah dalam apapun itu. Ya udahlah. Dia itulah yang gue syukuri, bahwa akhirnya gue mendapatkan kelegaan dengan pemikiran seperti itu. Karena gue sempat bergumul, kayak satu hati gue pengen dengan cara duniawi, tapi hati gue kayak jangan bikin malu Yesus, bikin malu, percuma lo ke gereja tiap kali Sabat. Jadi pas dapat pencerahan gitu gue kayak ya udahlah, berarti akhirnya gue memutuskan untuk cuekin aja, untuk ya udah gue doain dan gue gumulin. Tapi lo rasa damai kan? Gue rasa damai karena itu yang gue cari sebenarnya. Kalau duit ya kasarnya bisalah kita cari lagi. Tapi kedamaian ini kan kadang-kadang yang gue makan mie instan kesukaan gue aja kayaknya nggak enak banget. Itu. Tapi ya kedamaian itulah yang gue puji Tuhan banget dan bersyukur lah. Ya karena saran dari teman gue Stephen kan. Karena gue tanya dia karena sesama bisnismen lah, gimana lebih wise-nya. Gitu. Tapi ya puji Tuhan lah atas ya, kedamaian lah yang dari dia, dan memang mungkin itu kali ya, kayak Yesus saja udah berbuat baik selalu dicela terus kan. Betul. Nah yang lebih dipanggil. Nah sekarang usulan doa ya, sekaligus saya yang digumulin. Kalau aku sih di tengah pandemi ini kan banyak kebutuhan. Iya. Oh baru lahir lagi anak ya. Selamat ya. Banyak kebutuhan ya. Kebutuhan ini sejauh ini Tuhan cukupkan. Amin. Nah, tapi ada juga hal-hal yang lain yang menjadi kewajiban saya sebagai kakak yang perlu dipenuhi. Jadi itulah mungkin tolong didoakan, bukan melimpah, tapi berkecukupan aja. Nggak apa-apa kalau melimpah juga nggak apa-apa. Ya cukup itu lebih baik daripada melimpah. Mana tuh melimpah ke gua habis itu. Tumpah ke gua kan gua tampung juga. Bagaimana lah. Kalau lo bro, apa pergumulannya? Kalau gua puji Tuhan setelah gua lega itu, setelah gua nggak peduli, malah dikirim gajinya. Itu mujizat ya. Tapi dikirim 1 bulan doang. Yang bulan berikutnya belum dikirim. Dan yang bulan berikutnya nggak dikirim, gue udah bodo amat lah gitu. Tapi ternyata anak buah yang lain belum. Jadi cuman gue baru yang dibayar. Gue sama teman gue satu lagi. Yang lain ternyata belum dibayar. Pegawai-pegawai kita yang di lapangan. Jadi pergumulannya? Jadi yang mau gue doakan ya itulah. Karena mereka kasihan. Mereka udah kerja di lapangan. Mereka juga ya? Doakan ya? Di hutan. Tapi ya kena korban janji-janji lah. Kasihan sih gue. Sampai ada, ya mereka mungkin ada yang udah lebih senior secara umur, punya anak. Iya, betul. Kerja di pedalaman Kalimantan, kasihan belum ada gaji udah 2 bulan. Itu sih teman-teman kerja gue di lapangan lah mungkin yang minta tolong didoakan. Oke. Bagi teman-teman juga yang menonton, kalau ada yang ingin didoakan, nanti mungkin di kita di sini ada nomor di mana Anda bisa mengirimkan permohonan doa Anda. Tapi kita akan kembali lagi dengan pelajaran Alkitab kita setelah yang satu ini. Melihat judulnya, Pastor ya, gue suka nanya sih sebenarnya. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi gue udah pernah baca sebelum-sebelumnya, kayaknya mereka udah pernah dikasih Roh Kudus juga. Dan sebelumnya dikasih Roh Kudus lagi, dan kasih Roh Kudus lagi. Maksudnya apa ya? Kenapa mesti dikasih Roh Kudus lagi gitu? Itu meskipun di situasi sukar sulit, tetap pasti, akan dilaksanakan. Kita buka-buka internet yang nggak bagus ya. Roh itu nggak dikasih makan malah keluar kan kalau gitu kan? Ya, itulah yang disebut dengan mendukakan roh ya. Halo, kita kembali lagi di acara pelajaran Alkitab kita bersama saya Ziko dan bersama teman saya Antonius. Kita sekarang akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1. Saya harap teman-teman, om-om, tante-tante yang di rumah bisa membuka Alkitabnya ya. Kita sama-sama membahas Kisah Para Rasul 1 hari ini dari ayat 1 sampai 11. Nah, saya harap Anda semua juga membuka sekarang. Oke, Pastor. Jadi mungkin mari kita baca ya. 2 ayat. Oke. Mungkin boleh dari Pastor duluan. Baik, Kisah Para Rasul 1
Judul perikopnya adalah Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, ayat 9 sampai ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke. Nah, ini kan kita udah baca nih. Ini melihat judulnya, Pastor ya, gue suka nanya sih sebenarnya. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi gue udah pernah baca sebelum-sebelumnya, Ya. kayaknya mereka udah pernah dikasih Roh Kudus juga. Dan sebelumnya dikasih Roh Kudus lagi, dan kasih Roh Kudus lagi. Maksudnya apa ya? Kenapa mesti dikasih Roh Kudus lagi gitu? Oke. Nggak sekali, udah. Iya benar-benar. Jadi yang lo bilang itu di dalam Yohanes 20 kalau nggak salah. Ayat 22 ya. Yohanes 20 ayat 22 dia bilang, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan ada lagi yang ini, yang mereka dikirim berdua-berdua. Kalau nggak salah kan dikasih Roh Tuhan juga gitu. Itu diberikan kuasa untuk beda ya? menyembuhkan. Iya, tapi istilahnya, tapi tetap aja maksudnya udah dikasih, ngapain dikasih lagi gitu maksudnya. Oke. Jadi begini ya, simpelnya. Kalau lo makan satu hari berapa kali? Oh, iya, 3 Hah? kali. Ya, jadi pas lo makan 3 kali itu cukup untuk kekuatan yang lo butuhkan untuk beraktivitas untuk jangka waktu yang diberikan itulah. Kalau lo lapar kan makan lagi kan? Jadi begitu juga lah karunia Roh Kudus ini ya. Kita tidak hanya membutuhkan sekali aja dituntun Roh Kudus and once and for all. Enggak. Kita butuh untuk mendapatkan tuntunan kuasa itu setiap hari. Sama seperti kita makan. Makan ini bertahan untuk mungkin 5 atau 6 jam selanjutnya. Kalau kita lapar makan lagi. Ibaratnya isi bensin juga tuh. Iya benar-benar. Makanya istilahnya disuruh berdoa tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Iya, bukan hanya sekali lo baca, sekali lo berdoa udah untuk selamanya. Enggak kayak gitu juga. Kebal namanya. Ya gitulah bro. Tapi kenapa istilahnya dibaptis? Nggak diberikan? Ya jadi kalau kita berbicara tentang baptisan, ini lebih kepada pengakuan secara umum ya. Ya kan? Jadi saat dibaptis itu kalau dibaptis air yang pertama sebagaimana Yesus ketika dia dibaptis sesuai dengan Matius 3 ya. Ayat 16 dan 17. Di situ kan dia bilang Matius 3 ayat 16 dan 17 dia bilang, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku
berkenan. Jadi sebenarnya baptisan air ini mendahului baptisan roh. Ini juga mengingatkan kita tentang apa kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya kan? Engkau harus dibaptis dengan air dan roh. Nah, baptisan air ini... Sorry, berarti air dulu baru roh? Ya, jadi baptisan air menunjukkan baptisan pertobatan dan penerimaan akan apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Itu baptisan air. Tapi baptisan roh memberikan kita kuasa atau yang disebut dengan ability, kemampuan untuk menjalani hidup yang suci sambil menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya, selain itu bukan hanya membuat kita hidup suci, tapi ini juga sesuai dengan, boleh lo baca Efesus 4 ayat 30 ya. Berapa? Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi fungsi Roh Kudus yang utama selain memberikan kemampuan untuk kita melakukan bagian kita, ini juga memeteraikan kita untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Itu fungsi utamanya ya, bro ya. Berarti ya benar. Dan gue pernah dengar kan ada orang dia baca Alkitab dan berdoa sekali sehari, dia rasa baik, bisa menjalani hari dengan baik. Ada orang berdoa mesti dia 3-4 kali sehari, baru dia bisa menjalani hidup dengan santai. Nah, apakah itu tergantung kayak obat gitu? Ada orang mungkin yang udah baik-baik aja, jadi minum obat cuma perlu sekali sehari. Ada orang yang ya mungkin baru bertobat gitu kan, terus akut masih banyak kemauan untuk melakukan kejahatan, jadi dia kayak mesti lebih sering berdoa gitu nggak Pak? Meminta Roh Kudus lebih sering gitu. Kira-kira gitu nggak sih? Jadi sebenarnya kalau kita mau analogikan doa itu seperti minum obat, itu kita akan hanya lakukan itu kalau kita sakit, ya kan? Orang minum obat kalau sakit aja kan? Iya. Iya kan? Nggak setiap hari. Tapi analogi yang mungkin lebih tepat mengenai doa itu lebih kepada nafas hidup, ya kan? Doa adalah nafas hidup. Lo bisa bayangkan kalau lo nggak berdoa dalam 5 menit, nggak bernafas dalam 5 menit. Ya memang berdoa itu tidak selamanya kita harus bertelut, berdoa tutup mata di tempat yang sepi, tetapi kita bisa berdoa setiap saat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya berdoa dalam hati, ya kan? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat perawakan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai kebutuhan Roh Kudus ini lebih kepada mempersiapkan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ingat, ada bagian kita, ada juga bagiannya Tuhan yang dia kerjakan. Begitu. Jadi kita sebenarnya partner ya dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang kan ada, ya memang sih, ada orang ngomong, gue udah berdoa tadi pagi kok masih begini ya gue siang-siang. Ya itulah mungkin ya, memang harus jangan ya pikirnya pagi doang, tapi ya berdoa setiap saat lebih baik gitu ya. Ya, jadi contoh doa yang menurut saya bagus selain Yesus sendiri, Daniel ya. Daniel pasal 6 kan bilang, Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan karena dia berdoa 3 kali sehari itu pun, teman-temannya yang nggak senang dengan dia bahkan mengeluarkan undang-undang untuk membuat dia berhenti berdoa. Bayangkan, dibuat undang-undang hanya untuk selain rasa irinya mereka untuk membuat Daniel berhenti berdoa. Tapi apakah Daniel berhenti berdoa? Enggak kan, dia tetap berdoa. Karena apa yang sudah menjadi kebiasaan dan tabiat itu, meskipun di situasi sukar sulit, tetap pasti, akan dilaksanakan. Jadi benar. Ini juga sebenarnya yang Yesus bilang ya, Roh Kudus ini akan menolong kamu untuk menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan pola hidup surgawi. Kalau di masa sejahtera seperti sekarang, belum ada pengenaian, belum ada permasalahan, kamu tetap menjalankan itu dan itu sudah menjadi kebiasaan dan tabiat kamu, maka pada masa kesusahan sekalipun nanti, kamu pasti akan tetap bisa menghidupkan hidup yang sesuai dengan. Jadi kita nggak bisa nantilah pas gua udah tua baru bertobat, atau ntar sudah tua berdoa ya. Kalau emang nggak dibangun kebiasaan pengen deket sama Tuhan ya belum tentu. Ya itu sebenarnya hanya berdalih ya, berdalih. Dan manusia, ya kita semua kan manusia, suka berdalih. Ya karena kita masih baik-baik aja. Coba kita tiba di kondisi yang tidak baik lagi,
Dimana berdoa saja kita udah nggak bisa. Ya, kalau orang udah nggak bisa berdoa itu gimana tuh? Ya mungkin kayak udah penyakitnya begini gitu kan. Iya, Nggak bisa bicara aja ngapa-ngapain. udah nggak bisa. Iya. Atau koma ya. Iya, Koma iya. kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Hidup enggak, mati juga enggak Iya, istilahnya kan. nah, itulah situasi ini. Amit-amit ya. Kita kan nggak mau kayak gitu, tak. Jadi selagi kita masih ada waktu ya harus digunakan sebaik-baiknya ya, gitulah maksudnya. Iya, kebiasaan berdoa ya. Itu kadang-kadang yang apa ya istilahnya ya? Memang berdoa pagi, tapi siang keserempet kebiasaan duniawi yang keluar, bukan kebiasaan surgawi yang keluar. Iya, memang sebagaimana Rasul Paulus juga bilang, keinginan hati dan pikiran kita itu sebenarnya melakukan yang baik ya, kehendak hati kita. Iya. Tapi yang keluar bukan itu. Karena sisi manusiawi kita, keinginan daging kita masih lebih kuat daripada roh. Ya, Yesus kan juga bilang waktu di Taman Getsemani, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi itu tergantung ya, apakah kita lebih banyak memberikan makan kepada sisi roh kita atau sisi daging kita. Jadi kalau lebih sering kita mengisi keinginan roh atau kerohanian kita, maka itu yang akan lebih menonjol. Nah, itu juga soal makanan kan. Bisa aja gini kan, kita berdoa pagi-pagi, Tuhan tolonglah kirimkan aku Roh Kudus. Oke, Tuhan kirimkan Roh Kudus itu pagi-pagi. Ya. Habis itu jam-jam, misalnya kita berdoa jam 6. Habis itu jam 8 kita nonton film silat yang nggak bagus, atau kita buka-buka internet yang nggak bagus ya. Roh itu nggak dikasih makan malah keluar kan kalau gitu kan. Ya, itulah yang disebut dengan mendukakan roh ya. Tapi sebenarnya dalam mendukakan roh ini bukan berarti satu kali kita dukakan roh itu udah langsung menyerah. Ingat, ini adalah salah satu oknum ilahi. Kita tidak sama dengan manusia. Kalau kamu sakiti aku 1 sampai 7 kali, aku mungkin masih maafkan. Tapi kalau udah ke 8 kali, tidak ada. Saya marah. No thank you. Beda kapasitas manusia dengan kapasitas Allah dalam menolong umatnya. Gitu. Oke. Nih, kalau gue mau masuk ke topik berikutnya nih, Pastor. Ya. Ayat 6 sampai 7. Ya memang kita ngomongin ini kan tentang kenaikan Yesus ya. Tapi kan kalau kenaikan Yesus pasti ada hubungannya dengan kedatangannya lagi. Betul, betul. Ya kan? Karena dia sendiri yang bilang, aku akan datang kembali. Nah, di ayat 7, Tuhan udah bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini maksudnya kan, maksud kedatangan dia memulihkan Israel baik secara fisik maupun spiritual. Ya kan? Nah, udah jelas loh ini Pastor, ini udah jelas. Tapi kenapa masih banyak orang masih pengen ngeset tanggal-tanggal kedatangan Yesus ya? Apalagi pas corona gini, makin banyak kan nubuatan-nubuatan entah dari mana-mana. Kalau tinggal Google aja tanggal kedatangan Yesus gitu, banyak banget. Banyak ya? Banyak Pastor. Aku belum pernah coba sih. Jadi di salah satu forum-forum yang gue ikutin, adalah beberapa forum-forum yang gue ikutin, ada satu yang bukan memprediksi, dia bilangnya saya menubuatkan. Oh, jadi dia jadi nabi gitu? Ya itulah, Nabi Rong mungkin. Dia bilang, waktu pemilu kemarin ya, pemilunya Trump. Dia bilang, Trump akan terpilih, dan setelah Trump terpilih, maka binatang akan begini, maka akan begini, dan akan begini. Dia segitu pedenya. Ternyata Trump nggak terpilih kan. Habis itu dia bikin itu, permintaan maaf umum. Mohon maaf, ternyata saya juga manusia. Iya. Tapi selain itu ada juga beberapa Pastor. Padahal udah mungkin bukan di Kisah Para Rasul ya. Gue mungkin bukan ahli, tapi ada banyak juga gue lihat yang dibilang ya nggak akan ada yang tahu datang seperti pencuri. Tapi kenapa orang seperti pengen nebak-nebak terus gitu ya? Jadi sebenarnya jawabannya gampang. Sebelum peristiwa itu terjadi, dalam kitab Matius pasal 24, Yesus selalu berulang-ulang mengingatkan. Dia bilang di sini, salah satu contoh ya. Ayat 4, Matius 24 ayat 4, dia bilang, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya di bawah yang judul perikopnya siksaan yang berat dan Mesias palsu, dia bilang begini. Ayat 23 ya.
pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24 bilang, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, yang terakhir. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita sebagai peneliti dan pembelajar Alkitab, kita nggak akan merasa aneh kalau terjadi hal seperti itu. Karena, tapi ya justru yang ngomong gini orang-orang yang peneliti dan pembelajar Alkitab. Iya, karena mereka kan belajarnya untuk menjadi ini penyesat. Ya, maaf kata ya, jadi tapi penyesat kan mereka karena nggak merasa bahwa mereka menyesatkan. Mereka merasa ini udah pasti banget nih, gue pikirin gini. Mereka nggak mungkin ya nggak intentionally ingin menyesatkan. Cuma jadi, ternyata ya tersesat kitanya orang yang membacanya. Ya sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, Yesus sendiri bilang aku nggak tahu kapan. Jadi kalau ada orang yang menjawab bahwa aku tahu kapan, itu kan secara Alkitabiah dan apa yang kita sudah baca tadi, dia jadi Mesias palsu. Iya. Ya kan? Atau juga nabi palsu. Karena apa yang dikatakan nggak terbukti. Itu membuktikan bahwa dia palsu. Segi simpel itu aja. Dan kalau orang masih tetap percaya, itu karena mereka sebenarnya tidak kembali untuk mempelajari Alkitab. Ya kan? Simpelnya, Alkitab sudah memberitahukan semua. Kita hanya butuh waktu untuk mempelajari. Maka saya percaya dengan tuntunan Tuhan juga kita akan mengerti. Kita tidak boleh hanya jadi pendengar ya. Iya, soalnya ya di zaman Zoom sekarang ya seringlah orang berdebat kan. Menurut gua A, menurut gua B. Kenapa? Oh ya waktu itu gua denger Zoom ada ngomongnya gini gitu. Bukan Alkitab. Masih bagus kalau ada Zoom ya. Aku dengar si A bilang gini, si B bilang gini. Jadi waktu aku juga selalu ikut itu kan. Jadi orang lebih kepada kata si A, kata si B, kata si ini, kata si itu. Kita harus selalu bersandar kepada demikianlah firman Tuhan dan ada tertulis. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Yesus aja waktu dicobai di padang gurun, dia kan selalu bilang ada tertulis. Kemudian setan pakai lagi, ada tertulis juga kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Ada juga tertulis harus kayak gini. Iya, jadi memang kekuatan kita di akhir zaman hanya demikianlah firman Tuhan dan ada tertulis. Kalau Yesus saja pakai itu, kenapa kita mau pakai yang lain? Kita malah bilang ada yang ngomong, ada yang posting di internet. Iya, itu bukan dasar iman kita sebenarnya, firman Tuhan. Nah, mungkin nggak kerasa ya waktunya ya. Nah, ini ayat 11 nih, Pastor nih. Ini juga gue agak lumayan penasaran. Kan dibilang gini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, mungkin banyak dari kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, ya seperti yang kita sudah ketahui ya, dari dulu, mungkin dari kita masih kecil, akan datang dari awan-awan dengan banyak-banyak malaikatnya. Betul. Nah, tapi akhir-akhir ini, bahkan lagi ada yang mengaku sekarang, masih banyak ada yang percaya bahwa, oh itu ada Yesus di Brazil. Oh ada Yesus, soalnya gue baru Google berapa hari lalu, ada orang yang mengaku Yesus sekarang lagi di Brazil. Kalau nggak salah di Brazil itu di mana ya? Dan pengikutnya tuh banyak. Kenapa masih, dan ya bisa dibilang mereka Kristen semua gitu loh. Kenapa masih ada aja yang ketipu ya? Maksudnya, ya mungkin sama kayak kasus tadi ya, udah jelas tertulis. Lo suka menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang bro. Karena gue suka baca koran kan Pastor kan, terus gue lihat kan fenomenanya kayak, apalagi yang kita ya sebagai umat Kristen gitu, sudah jelas ada tertulis, tapi terkadang memang lebih mempercayai pendeta gitulah, lebih mempercayai, bukan saya bilang semua pendeta salah ya, cuman kadang kan orang percaya si A, si B, si C. Mungkin nanti kita sambung kali Pastor ya. Iya. Sekalian kesimpulan kali ya. Iya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti sekalian kesimpulan, dan kita akan lihat nih kira-kira apa aplikasinya ya, pembacaan kita tadi kan udah bahas banyak nih, apa aplikasinya yang benar-benar bisa kita praktekkan
untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Solusi permasalahan di dunia ini selalu ada dua, mau solusi duniawi atau solusi alkitabiah. Selalu kan dibilang keselamatan itu oleh kasih Karunia. Benar, itu tidak salah. Tetapi Tuhan mau ada juga bagian kita yang dikerjakan. Nah, benar. Ya kan? Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ketika Anda sudah menerima kuasa Roh Kudus itu, berjalanlah terus di jalan ketaatan, jalan penurutan. Karena hanya itulah yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Oke, kita kembali lagi dalam acara Belajar Alkitab bersama saya Ziko dan saya Antonius. Oke, kita kembali lagi tadi ya. Lagi di tengah-tengah pertanyaan dari Kisah Para Rasul. Bagi teman-teman yang baru join, kita sekarang membaca dari Kisah Para Rasul 1 dari ayat 1 sampai 11. Saya undang Anda semua ya, walaupun baru join, baru datang nggak apa-apa. Kita buka Alkitab dari Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Nah, tadi itu Pastor, pertanyaan gua. Gimana, ini kan udah jelas kan dibilang kan, kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari dan Yesus akan datang seperti cara yang ini, tapi ya bukan banyak orang ya. Kadang-kadang gue juga terkecoh dengan apa kata orang gitu. Jadi bagaimana supaya bisa selalu mempunyai pengetahuan yang benar mungkin ya tentang Alkitab, apalagi bisa mendapatkan Roh Kudus gitu. Oke. Jadi berbicara tentang supaya jangan terkecoh ya simple. Kita ikuti contoh dari orang-orang Berea. Oke. Kisah 17 ayat 11 mencatat. Sebentar, biar buka Ya, juga. Kisah 17 ayat 11. Ini tentang orang-orang Berea nih. Pernyataan dari buku yang sama, kitab yang sama. Boleh baca, Bro? Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini jawaban ini kan simple ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada step-step yang perlu kita miliki. Perhatikan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Kalau memang dasar hatinya baik dikuasai oleh roh penurutan, dia akan mau membuka hati ya. Dan ini memang selalu pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati ini. Selanjutnya, yang kedua, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka, apa katanya? Menerima firman itu. Kalau orang menerima firman, tentu karena hatinya sudah dibukakan oleh Roh Kudus. Tapi kan lebih banyak orang belum buka hati, apalagi mau menerima firman. Selanjutnya dia katakan, menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, kadang-kadang orang yang kepala batu, itu harus berulang, dan berulang-ulang inilah menolak ini yang membuat Roh Kudus itu didukakan. Nah, jadi orang-orang di Berea ini, mereka rela, dengan rela hati. Dan bukan hanya itu, ini yang paling penting. Dan setiap hari, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi istilahnya mereka ini check and recheck. Mereka nggak sekedar dengar, lalu percaya. Mereka nggak hanya sekedar melihat, lalu ikut-ikutan. Manusia sekarang kan, apalagi kalau yang bicara orang yang cukup meyakinkan, saya katakan ya. Kalau sekarang istilahnya banyak follower. Ya, yang banyak follower. Oh, udah pasti benar. Enggak, kita harus sama seperti orang-orang di Berea ini. Mereka selain baik hatinya, mereka juga menerima firman itu dengan kerelaan hati. Meskipun itu demikian, mereka nggak senang, nggak puas hanya dengan mendengar. Mereka mempelajari, dan paling bagusnya mereka nggak hanya sekali itu aja. Setiap hari, bayangkan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci hanya untuk mengetahui benarkah demikian. Kita harus jadi seperti ini. Dan saya percaya dengan melakukan ini hanya orang-orang yang dituntun Roh Kudus yang mau melakukan ini. Kalau memang dasar hatinya batu keras kepala, nggak mau mendengarkan,
Ya memang butuh usaha lebih. Nah, ini saya kasih contoh simpel ya. Saya ini kan sudah pendeta, tapi masih ada keluarga yang ya belum mempunyai iman yang sama gitu mungkin ya. Belum punya iman yang sama, dan satu hal lagi mereka nggak mau belajar Alkitab. Oh emang belajar aja nggak mau? Belajar aja nggak mau. Apa katanya? Bapak saya ini ibaratnya kakek saya, guru agama. Dalam hati saya bilang, biar guru agama tapi kalau nggak baca Alkitab sama aja bohong kan. Terus ada lagi adik saya yang cowok ini. Ya kehidupannya memang kehidupan anak muda yang duniawi beneran lah. Walaupun dia sudah sempat pernah menerima kebenaran ini, namun karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, rekan-rekan sepergaulan, akhirnya dia diseret lagi ke cara hidup yang lama. Waktu ada misionaris 2 kan yang melayani di sana. Sementara mereka mempersiapkan untuk KKR. Dan saya langsung bilang, nanti Bapak KKR saya baptis ya. Saya bilang gitu langsung. Dia diam, sepertinya belum. Kalau begitu belajar dulu Alkitab. Oh bolehlah. Tapi waktu misionaris datang, dia malah mengelak gitu kan. Saya bilang ini kayaknya saya harus turun tangan langsung nih. Karena memang butuh approach pribadi ya. Dan istri saya juga bilang, selama papa masih ada, cobalah luangkan waktu untuk paling tidak berbagi. Saya pikir-pikir ya juga ya. Kalau istri udah bilang gini, pasti Roh Kudus juga udah menuntut istri, sama seperti istrinya Pontius Pilatus berbicara kepada Pilatus. Gue malah mikir istrinya Potifar. Terbalik. Enggak, Pontius Pilatus. Iya. Kan istrinya Pontius Pilatus bilang, jangan kau apa-apakan laki-laki ini kan. Tapi ya Pontius nggak dengar. Ya, aku juga nggak mau jadi kayak Pontius Pilatus. Cuci tangan. Nah, jadi yang menarik, Rono buat bilang gini. Dulu aku pikir kan Pontius Pilatus ini, hanya menjelaskan dikit ya. Pontius Pilatus itu sudah cuci tangan jadi dosanya diampuni. Ternyata tidak. Rono buat dengan jelas bilang bahwa dia punya kesempatan dengan wewenang yang dipercayakan kepadanya untuk memutuskan. Tetapi meskipun dia punya wewenang, tapi dia lebih takut kepada manusia daripada melaksanakan tugasnya dengan adil dan benar. Dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai satu dosa. Itulah yang makanya gue bilang kadang-kadang solusi permasalahan di dunia ini selalu ada 2. Mau solusi duniawi atau solusi Alkitabiah. Ya kalau semua solusi duniawi, mungkin pada saat itu Pilatus daripada orang demo memberontak, daripada ribut negara ini dipikirkan. Ya, memang kalau kita pun di posisi dia, mungkin kita akan lakukan hal yang sama. Tetapi sebenarnya nasihat firman Tuhan itu cukup jelas. Kalau kita memang mau mengikuti firman Tuhan, demikian firman Tuhan, kita akan jadi sama seperti manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Yang akan tetap mengatakan benar itu benar dan dosa itu dosa, apapun modelnya. Salah itu salah, ya. Yang akan tetap berkata ini yang benar meskipun langit runtuh. Namun manusia-manusia seperti ini tidak akan jadi hanya dalam sehari. Itu butuh pengalaman hidup, jatuh bangun dan sebagainya sampai dia menjadi orang yang memang memiliki karakter dan kepribadian yang punya ini ya, pendirian sendiri. Ya, saya pribadi masih dalam proses menuju ke situ ya. Belum sempurna juga. Semua manusia gitu. Tapi yang paling tidak kita sementara menuju ke situ lah. Itu yang kita harus ada andil di situ. Sama seperti selalu kan dibilang keselamatan itu oleh kasih karunia. Benar, itu tidak salah. Tetapi Tuhan mau ada juga bagian kita yang dikerjakan. Nah, benar. Ya kan? Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Ya bekerja juga ya kan? Ya, iman berbuah dengan bekerja. Kalau nggak percaya nggak selamat kan? Iya sih. Iya. Oke, lanjut bro. Nah ini kalau gitu nih Pastor, untuk gue lebih mikir dalam praktek kehidupan sehari-hari nih. Karena kan pasti gue yakin nih banyak pendengar bilang, ya gue pengen ada Roh Kudus itu, gue pengen bisa menjalani hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Karena terkadang minta Roh Kudus tapi habis itu susah juga, atau usaha di kantor atau usaha di toko atau usaha di warung yang menuntut gue untuk melakukan hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan Roh Kudus. Jadi mungkin pertanyaan gue 2 ya, bagaimana supaya kita bisa selalu dibaptis dengan Roh Kudus dan setiap hari dituntun oleh Roh Kudus?
Oke. Nah, gitu mungkin kali ya. Jadi sebenarnya ini hal yang Tuhan mau berikan dengan cuma-cuma dan limpahnya. Lukas 11 ayat 13 dia bilang dengan sangat sempurna. Sebentar. Biar mana tahu penonton kita juga mau buka di rumah. Lukas berapa tadi Pastor? Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. susah nih karena biasanya kan gini kan. Cuma ada masker. Lukas 11 ayat 13. Oke. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, itu kan. Jadi Roh Kudus itu pun kalau memang kita mau memiliki dan diberikan, minta. Simple kan? Mintanya gimana ya? Berdoa. Tuhan, minta Roh Kudus, tuntunlah kami. Sesimpel itu. Kemudian yang kedua, setelah pun terima, ini kan kita minta sekali. Ya. Setelah pun terima, kita harus berkata sama seperti yang dikatakan Petrus. Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke Kisah 32. 5 ayat 32. Ya. Oke. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Iya, jadi ketika Anda sudah menerima kuasa Roh Kudus itu, berjalanlah terus di jalan ketaatan, jalan penurutan. Karena hanya itulah yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Dan bukan hanya kita yang akan diberkati, ingat. Ya, orang-orang Bukan hanya kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan sampai keturunan-keturunan yang selanjutnya kepada mereka yang takut kepada Dia. Jadi saksi ya. Ya berarti emang benar yang kayak tadi Pastor bilang ya, memang setiap saat, ya walaupun nggak setiap saat bertelut, tapi bersiap saat Tuhan, tolonglah tuntun Roh Kudus. Betul. Karena kadang kan ada kalanya kan, misalnya kita udah tahu nih ada HP, misalnya HP orang, ada roh yang bersuara, jangan diambil, itu punya orang, tapi habis itu tetap aja diambil gitu kan ya. Mungkin ada yang bertanya kalau gitu. Kalau sudah mendengar suara Roh Kudus, gimana supaya bisa lebih menaatinya? Nah, kalau gitu-gitu. Kadang-kadang kan kita ada suara hati yang bilang, udah jangan. Tapi kita kayak kasus HP itu tadi, kita malah mengambilnya. Gimana supaya benar-benar bisa mau mentaatinya? Iya, jadi hidup seperti itu memang tidak mudah. Oke. Ada dua ayat yang boleh mungkin memberikan sedikit jawabannya. Mungkin tidak akan menjawab dengan sesempurna mungkin. Tapi paling tidak memberikan gambaran karena atau clue. Kebanyakan manusia atau bahkan kita berdua kayak kadang-kadang tahu kan, oh, ini sebenarnya benar sih, cuman ya gimana ya. Oke, jadi sebelum ke ayat ini saya ingin jelaskan sedikit sebelum seseorang bertindak, di mana itu keputusan diambil. Di mana? Pikiran. Di pikiran, ya kan? Jadi pikiran ini yang perlu di-set. Ingat, di-set. Kalau kata lain di-set, disetel. Disetel kemana? Ke arah yang positif. Ya. Bagaimana caranya? Ini dia. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Dia bilang. Sebentar, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Oke, gue bacakan aja Pastor ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke, kembali kesimpulannya. Kalau di pikiran kita ini, ada yang benar, ada yang mulia, ada yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Itu ada di dalam pikiran kita. Kira-kira kalau kita sudah lihat HP gini, pikiran kita mau ngambil nggak? Iya, benar. Nggak, itu jawab dulu. Iya, enggak sih, nggak bakal ya. Nggak kan? Iya. Tapi kalau di pikiran kita memang, wah, kayaknya kalau saya jual ini bisa dapat segini nih. Iya kan? Iya. Maka pertanyaan, kita isi pikiran kita dengan apa? Iya, karena semua keputusan yang kita ambil itu berdasarkan apa yang kita isi ke pikiran kita.
Kalau setiap hari Anda lihat penculikan, pencurian, perampokan, Anda dengar tentang berita-berita perampokan, dengan secara tidak langsung pikiran kita itu disugesti. Lakukan itu, lakukan itu. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan barang-barang seperti ini, hal yang suci, baik dan benar ini, kita juga disugesti karena kita terpapar dengan hal itu kan. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya manusia ini makhluk sosial ya. Iya. Bagaimana lingkungan kita, demikianlah kita. Siapa teman-teman kita, itulah kita. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang yang memang akan melakukan yang benar, dan Anda juga memang melakukan apa yang sudah disampaikan tadi, kata yang akan saya gunakan adalah mustahil. Ah, iya benar. Mustahil Anda akan melakukan hal yang jahat itu. Makanya ya, kayak dibilang tadi ya, walaupun Tapi baca... ada juga contoh kasus ya Yudas. Tapi itu kan bisa aja kalau Yudas misalnya kelihatan di luar aja. Iya kan, tapi hati kan sebenarnya kan gak ada yang tahu kan. Ya, jadi karena kita sudah bicara contoh Yudas. Yudas ini meskipun dia ada di situ, bersama dengan Yesus, bergaul dengan Yesus, kemana-mana Yesus pergi, dia melihat kebaikan, mendengar kebaikan, tetapi menurut apa yang kita pelajari lebih jauh dari firman Tuhan itu sendiri, dia tidak menghidupkan apa yang dia tahu. Nah, inilah kalahnya. Jadi dia kan bendahara ya, bendahara di murid-murid Yesus itu, dia yang pegang uang. Dan kalau kita baca kisahnya, dia malah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Karena mungkin waktu itu tidak ada yang audit ya. Nggak ada rekening koran untuk dilihat. Nggak ada yang audit. Tapi ya singkat cerita, kebenaran itu sebagaimana yang kita sudah baca tadi di ayat 9, Filipi 4 ayat 9, kita nggak pikir-pikir doang. Praktekkan. Kalau kita hanya pikir-pikir doang, kita akan jadi seperti Yudas. Hanya dipikir-pikir. Ayat 9 bilang kita harus lakukan, ya kan? Ya. Lakukan itu yang butuh rohnya juga ya supaya mau melakukan. Yesus juga bilang kan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Datang banjir, datang hujan, datang badai, habis. Maka orang yang mendirikan rumah di atas batu tetap aman. Tetapi yang mendirikan rumah di atas pasir, rumahnya rubuh. Jadi itulah, kembali lagi ya. Kalau kita hanya menjadi pendengar, hanya mikir-mikir, dan kita tidak melakukannya, kita akan menjadi seperti Yudas ujung-ujungnya ya. Tapi kalau kita memang memikirkan dan melakukannya, jadi ibaratnya ada teori, ada praktek. Ini jalan bersama. Oke. Thank you Pastor, karena waktu juga sudah habis. Mungkin ya sebagai kesimpulan, mungkin itulah sebaiknya kita meminta Roh Kudus setiap hari ya, supaya kita ada kemauan untuk belajar Alkitab, supaya kita juga ada kemauan untuk melakukan apa yang udah dibaca, apa yang udah didoain, gak hanya jadi ya apa istilahnya pengetahuan doang, tapi nggak jadi ya adanya teori doang, tapi nggak ada praktek. Iya. Dan memang semua ini mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan. Jadi sudah diulang-ulang bahwa bagaimana Yesus berangkat ke surga dengan awan, begitu juga yang akan datang. Dengan kata lain, kalau ada manusia yang mengaku saya ini Mesias dan dia ada di Brasil atau di mana yang bro bilang tadi nggak di awan-awan, bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan dia akan datang di awan-awan. Dan hanya satu ini, mukjizat ini, kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak bisa ditiru oleh setan. Datang di awan-awan. Iya. Nah, meskipun ada awan kinton, dan ada yang duduk di atas awan, dewanya, sebagainya itu bukan Yesus. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi pembahasan kita berikutnya, Pastor. Karena ada yang mantap banget yang bisa kita pelajari di situ. Oke, berarti mungkin sekarang kita sampai ke segmen terakhir kita ya, berdoa, mendoakan permohonan tadi. Gua akan berdoa untuk Pastor. Pastor berdoa untuk gua sekalian untuk pelajaran ini. Berarti kita mendoakan keponakannya Pastor. Sepupu atau keponakan ya? Sepupu. Sepupunya Pastor. Namanya boleh dikasih tahu nggak? Doni kalau nggak salah. Kok kalau nggak salah? Karena istri yang bicara dengan dia.
Gue Oke. hanya tahu ada sepupu di sana. Oke, Di sepupu, Bali. sepupunya pastor yang di Bali yang lagi dalam tahap pemulihan dan ya untuk memenuhi Tuhan kiranya memenuhi kebutuhan kita semua ya, keluarga kita Amin. berdua ya. Oke, Lo duluan atau gue duluan? gue duluan lah biar lo tutup. Lo yang mau didoakan tadi apa? Teman-teman gue yang di lapangan yang belum gajian sampai sekarang. Oke, gue duluan lah kalau gitu. Oke. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami dan tidak berlalu dengan sia-sia. Berkati kami yang ada di studio, bahkan para pemirsa yang mendengarkan dimanapun mereka berada, berkat yang sama menjadi bagian kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Saat ini mendoakan usulan doa dari saudara kami, Siko, mengenai rekan sekerja yang ada di lapangan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan aku budi hikmat dan kecukupan kepada pimpinan perusahaan agar boleh memberikan hak dan kewajiban dari para pekerja ini sehingga mereka pun boleh menghidupi keluarga mereka, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati terus sahabat kami Siko dalam pelayanan dan keluarganya agar Tuhan dapat memakai dia dengan lebih luar biasa lagi melakukan kehendak Tuhan. Ini doa hamba-Mu akan dilanjutkan oleh saudara Siko. Tuhan, terima kasih juga sekali lagi kami datang kepadamu atas pelajaran di saat ini ya Tuhan. Tolonglah agar kami bisa melakukan pelajaran ini bukan hanya teori aja ya Tuhan, sehingga kami bisa meminta kepada Tuhan Roh Kudus-Mu selalu ya Tuhan. Agar hari-hari kami, agar pikiran kami, agar tangan kami, agar kaki kami bisa bertindak dan berbuat selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa buat sepupunya Pastor Antonius yang di Bali yang sedang dalam pemulihan Tuhan dari kecelakaan. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati dia, menyertai dia Tuhan, dan membantu dia dalam pemulihannya sehingga dia bisa sehat seperti sedia kala ya Tuhan dan bisa melakukan aktivitasnya lagi ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa untuk Pastor Antonius dan keluarganya ya Tuhan, dalam segala pelayanannya, dalam segala kesehatannya, dalam segala rumah tangganya. Tolonglah Tuhan berkati mereka selalu. Tolonglah agarnya kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan kepada rumah tangga mereka. Tolong juga Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka, bahkan sampai kalau perlu kelimpahan ya Tuhan. Agar mereka bisa mengetahui bahwa bekerja untuk Tuhan itu adalah pekerjaan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat. Amin. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang menonton dimanapun mereka berada. Mungkin dari mereka ada yang mempunyai banyak kesulitan, pergumulan, atau mungkin ada yang hanya ingin mengucap syukur saja ya Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, tangan Tuhan melindungi dan menyertai mereka, dan agar mereka semua bisa mengenal Yesus lebih baik hari demi hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia bersama kami di beberapa menit lalu. Dan kami hanya ingin memotivasi mungkin ya. Ya, meskipun berdua ya. Iya, meskipun berdua kita bisa punya belajar Alkitab yang asik, yang ketawa-ketawa, yang santai, hanya dengan modal pisang, air putih, dan salak. Kita semua juga bisa beraktivitas, membaca Alkitab, dan yang paling penting kita bisa mendapatkan aplikasinya. Jadi saya undang Anda semua, ayo coba bikin Bible study seperti ini di rumah. Dan kalau Anda membutuhkan bahan, membutuhkan doa, membutuhkan motivasi, bisa dihubungi Hope Channel. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.